Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Anissa dengan NIM 2012-20354. Saya dari kelas 6L. Saya dari program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin, Jambi. Adapun tujuan saya untuk membuat tugas video ini yaitu guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Usul Fiqh dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Yusuf SAG MAG. Adapun pembahasan saya kali ini yaitu mengenai kaidah usuliyah, mutlak dan muqayyad, mujmal dan mubayyan. Yang pertama yaitu mengenai latar belakang Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum Islam dalam mengungkapkan pesan hukumnya menggunakan berbagai macam cara. Ada kalanya dengan tegas dan ada kalanya dengan tidak tegas. Ada yang melalui arti bahasanya dan ada juga yang mengedepankan tujuan hukum. Dan dalam satu kondisi juga terdapat pertentangan antara satu dalil dengan dalil lainnya yang memerlukan penyelesaiannya. Adapun beberapa rumusan masalah dari pembahasan kali ini yaitu yang pertama, mutlak dan muqayyad. Yang kedua, kaedah-kaedah mutlak dan muqayyad. Yang ketiga, pengertian mujmal dan mubayyan. Lalu yang terakhir ataupun yang keempat yaitu mengenai macam-macam mubayyan. Yang pertama yaitu mengenai pengertian mutlak dan muqayyad. Mutlak. Kata mutlak secara sederhana berarti tiada terbatas. Dalam bahasa Arab, kata mutlak berarti yang bebas, tidak terikat. Menurut Khodari Bik, mutlak adalah perkataan yang menunjukkan satu atau beberapa objek yang tersebar tanpa ikatan, bebas menurut lafal. Contoh dari lafal mutlak ini adalah dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Mujadilah surah ke-58 ayat 3. Lalu yang kedua yaitu ada muqayyad. Secara sederhana, muqayyad berarti terikat atau yang mengikat, yang membatasi. Secara etimologi, muqayyad adalah suatu lafal yang menunjukkan suatu hal, barang atau orang yang tidak tertentu, atau syai'ah, tanpa ada ikatan atau batasan yang tersendiri berupa perkataan. Sebagai contoh adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa, surah keempat ayat ke-92. Lalu, pembahasan yang kedua yaitu mengenai kaidah-kaidah mutlak dan mubayyan. Hukum mutlak, lafal mutlak dapat kemutlakannya. Kaidahnya digunakan sesuai dengan kemutlakannya. Kaidahnya mutlak itu tetap ditetapkan berdasarkan kemutlakannya selama belum ada dalil yang membatasinya. Contoh Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 23. Ayat ini mengandung arti mutlak karena tidak ada kata yang mengikat atau membatasi kata ibu mertua. Oleh karena itu, ibu mertua tidak boleh dinikahi baik istrinya, anak dari ibu mertuanya itu sudah dicampurinya atau belum. Lalu hukum muqayyad. Lafal muqayyad tetap dinyatakan muqayyad selama belum ada bukti yang memutlakkan. Kaidahnya yaitu muqayyad itu ditetapkan berdasarkan batasannya selama belum ada dalil yang menyatakan kemutlakannya. Contoh Quran surah Al-Mujadalah surah ke-58 ayat 3 sampai dengan 4. Ayat tersebut menjelaskan bahwa kifarat bagi seorang suami yang melakukan zihar terhadap istrinya adalah memerdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut, atau kalau tidak mampu maka ia harus memberi makan sebanyak 60 orang miskin. Karena ayat ini telah dibatasi kemutlakannya, maka harus diamalkan hukum muqayyadnya. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pengertian mujmal dan mubayyan. Yang pertama, mujmal. Secara bahasa berarti samar-samar dan beragam atau majmuk. Secara istilah berarti lafaz yang maknanya tergantung pada lainnya, baik dalam menentukan salah satu maknanya atau menjelaskan tata caranya atau menjelaskan ukurannya. Lalu yang kedua ada mubayyan. Secara bahasa, etimologi yang ditampakkan dan yang dijelaskan. Sedangkan secara terminologi yang didefinisikan oleh Al-Asnawi sebagai berikut, yaitu mubayyan adalah lafaz yang jelas
maknanya dengan sendirinya atau dengan lafaz lainnya. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu macam-macam bayan atau penjelasan. Yang pertama, penjelasan dengan perkataan. Contoh, bayan dalam perkataan terdapat dalam penggalan surah Al-Baqarah ayat 196. Lalu contoh kedua yaitu penjelasan dengan mafhum perkataan. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 23. Lalu yang ketiga yaitu penjelasan dengan perbuatan. Contoh pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan perintah mendirikan sholat. Lalu yang keempat penjelasan dengan ikrar atau pengakuan. Contohnya pada Rasulullah melihat Qais sholat 2 rakaat sesudah sholat subuh. Lalu contoh berikutnya yaitu penjelasan dengan isyarat. Contohnya penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang jumlah hari dalam 1 bulan. Lalu selanjutnya penjelasan dengan tulisan. Contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh juru tulis beliau menuliskan hukum-hukum mengenai pembagian harta warisan dan lain-lain. Lalu yang terakhir penjelasan dengan kias. Contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab seorang penanya melakukan haji untuk ibunya yang sudah meninggal. Baiklah, kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu kata mutlak secara sederhana berarti tidak terbatas. Dalam bahasa Arab, kata mutlak berarti yang bebas, tidak terikat. Secara sederhana, muqayyad berarti terikat atau yang mengikat, yang membatasi. Secara etimologi, muqayyad adalah suatu lafal yang menunjukkan suatu hal, barang atau orang yang tidak tertentu atau sya'iyah, tanpa ada ikatan atau batasan yang tersendiri berupa perkataan. Mujmal secara bahasa berarti samar-samar dan beragam atau majemuk. Secara istilah berarti lafaz yang maknanya tergantung pada lainnya, baik dalam menentukan salah satu maknanya, atau menjelaskan tata caranya, atau menjelaskan ukurannya. Mubayan secara bahasa, etimologi yang ditampakkan dan yang dijelaskan. Di sini saya ada sedikit pantun, yaitu bisa didengarkan. Pergi piknik, bawalah banyak tikar. Dekap erat, jangan sampai tergores. Pendidikan bukan tentang gelar, semua itu murni menceritakan proses. Baik, itu tadi adalah video dari saya. Saya Ayu Anissa. Mohon maaf atas kekurangan dalam video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.